Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa para subscriber Sunan Huda TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita melanjutkan pelajaran kita yang lalu dikisahkan dalam kitab Tafsir Yasin, membahas tentang perjalanan manusia menuju akhirat. Ketika nanti kemarin kita membahas tentang bahwa manusia nanti akan berhenti di satir-satir atau di halte-halte, di mana di situ akan bertemu dengan, kita akan berhenti di 10 halte. Setiap halte itu ada pertanyaan. Berarti satu halte itu mempunyai pertanyaan sampai ke 10 pertanyaan tersebut. Bagi orang-orang yang tidak menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia kan dari setiap satu halte merasakan yang namanya waktu 1000 tahun. Satu halte, tinggal kali 10 halte. Tapi kalau orang yang taat kepada Allah, menunaikan kewajibannya ketika di dunia, satu halte sampai 10 halte itu hanya merasakan sesaat saja, waktu hanya sebentar saja. Alhamdulillah, makanya kita mumpung diberikan sehat walafiat, pergunakan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kembali, wa ba'da dzalika, dan setelah itu tusakun nasu, manusia akan digiring ilal makani ke suatu tempat, alladzi tunsharu yang disebarkan di sana, fihi di sana, alaihim kepada mereka, dafatiru a'malihim, buku-buku catatan amal mereka masing-masing. Wa yaqifuna, dan mereka berdiri fi dalikal makani, di tempat itu, miqdaru alfi sanatin, yaitu seukuran 1000 tahun. Ya Allah, Masya Allah. Ya, di sana kita nanti akan merasakan ketika berkumpul di seluruh manusia di padang mahsyar, itu buku akan disebarkan, akan diserahkan kepada pemiliknya masing-masing. Wayu dan diberikan daftaru buku-buku tersebut, buku ba'dihim dari sebagian mereka, bi aimanihim dengan tangan mereka, bayadon dalam keadaan kondisi putih. Wayudha, dan diberikan daftaru buku ba'dihim dari sebagian mereka, bishimalihim, yaitu dengan tangan kiri mereka, sawadan dalam keadaan hitam. Wa ba'duhum min wara'i dhuhurihim, dan sebagian dari mereka diberikan buku catatan amalnya dari belakang punggung mereka. Dari setelah kita dikumpulkan di tempat, dalam satu tempat, di situ buku-buku catatan amal kita ketika hidup di dunia semuanya diberikan kepada pemiliknya masing-masing, ya. Dan alangkah bahagianya ketika diberikan buku tersebut, ya, dengan tangan kanan. Buku tersebut bayadon dalam keadaan putih, kondisi putih. Karena putih ini adalah di antara simbol kesucian, simbol kefitrahan. Insya Allah orang yang menerima buku dari catatan tangan kanannya, maka ia akan selamat. Tapi kalau orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kirinya, maka naudzubillah, di sini terangkan sawa dan dalam keadaan hitam, maka naudzubillah, pastinya ia akan celaka. Dan juga ada orang yang diberikan sebagian orang dari punggung diberikan catatan amal mereka dari belakang punggung mereka. Dan setelah itu summaja al-khitabu, kemudian datang khitab titah min qibalillahi subhanahu wa ta'ala. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Dalam Al-Qur'an dijelaskan di sini surah Al-Isra ayat 14. Iqra, bacalah kitabaka, kitabmu. Kafa, cukuplah, binafsika, dirimu sendiri, ya, al-yauma, pada waktu ini, alaika hisaban, sebagai penghisab terhadap dirimu.
wa yajiduna, dan mereka tidak akan menemukan, dan mereka menemukan, menjumpai fitil dafatiri, di buku-buku catatan amal itu, kullama amilu, segala apa yang telah mereka perbuat, di dunia minal khairi wasyarri, berupa kebaikan dan keburukan. Dan ketika kita membuka buku-buku tersebut, ya, buku kita masing-masing, kita akan menemukan catatan kebaikan kita, catatan keburukan kita. Walaupun hanya sedikit kebaikan, sebiji darah pun, insya Allah itu akan tercatat. Nah, akan tercatat. Keburukan pun dicatat. Keburukan pun dicatat. Tidak akan terlewat. Apa yang kita perbuat selama di dunia, dalam catatan itu semuanya ada. Tidak akan salah. Kemudian setelah itu, ketika kita sudah menerima buku-buku catatan amal tersebut, banyak juga orang yang berkata, dalam Al-Quran dijelaskan, berkata seperti banyak penyesalan, tsumma yaquluna, kemudian mereka berkata, ya wailana mali hadzal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya wailana, ya, dalam surah Al-Kahfi jelaskan, ya wailana, aduhai celakalah kami, aduhai celakalah kami, mali hadzal kitabi, kitab apakah ini, la yugadiru saghiratan, yang tidak meninggalkan yang kecil, wala kabiratan, dan tidak pula yang besar, illa ahsaha, melainkan ia mencatat semuanya. Tuh, jadi celakalah, kitab apa ini, perbuatan yang kecil ataupun yang besar, yang baik dan yang buruk, semuanya sudah tercatat di dalam buku tersebut, tidak sedikit pun yang terlewat. Ya, kita pernah maksiat mata, kita pernah maksiat hati, kita pernah maksiat, segala kemaksiatan keburukan yang kita perbuat ketika di dunia ada catatannya. Segala perbuatan kebaikan kita, misalkan kita pernah menolong orang, walaupun dengan tenaga, saran, pikiran, harta dan lain sebagainya, itu ada catatannya. Nah, itulah manusia. Nanti semuanya ketika menerima catatannya, banyak orang yang ya wailana, celakalah, celakalah. Maka kita harus bersungguh-sungguh, ya. Ketika kita diberikan sehat, diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, panjang umur, rezeki, pergunakan itu semuanya dengan sebaik-baiknya sebelum Allah menjemput kita. Karena umur manusia ini di dunia tidak akan selamanya. Kita harus berbuat untuk akhirat kita, untuk masa depan kita, akhirat yang kekal abadi. Jangan sampai kita berkata, ya wailana, celakalah aku, penyesalan di akhirat, tidak ada gunanya. Karena dunia ini tempatnya capek, kerja kita capek, ibadah pun capek, namanya hidup di dunia. Untuk kita merasakan kenikmatan yang kekal abadi, kita harus berjuang dulu dunia, maka di akhirat kita akan senang selama-lamanya. Ternyata perjalanan di akhirat menuju padang mahsyar sampai kita menerima catatan amal kita, buku kita masing-masing, ternyata luar biasa. Ada sampai nunggu 1000 tahun. Ya Allah, itu adalah sebuah laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum dimasukkan ke neraka, baru hanya sampai perjalanan saja udah sampai seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dan pemirsa semuanya, diberikan keselamatan, diberikan hidayah, diberikan keimanan yang kuat. Apa yang kita miliki, yuk kita sama-sama untuk fasilitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan ini, pelajaran kita ini nanti kita sambung kembali, karena kisah ini panjang sekali. Mudah-mudahan bermanfaat.
bisa membawa ilmu, menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita, pengetahuan, sehingga menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf al-fakir apabila ada kesalahan dan kurangnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.